Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini YZ Kicau bakal membagikan tips settingan harian pleci ala PCMI, Pleci Mania Indonesia. Settingan harian pleci. Dalam merawat pleci, setelan harian atau perawatan harian sangat penting agar plecinya bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Sebelum membahas tentang setelan harian pleci, ada baiknya kita bahas dulu tentang karakter pleci. Karena pada dasarnya setelan harian yang tepat adalah yang sesuai dengan karakter pleci tersebut. Banyak sekali tips and trik perawatan yang tersebar di internet dan di YouTube, dan yang sudah berhasil. Banyak, tetapi itu semua belum tentu berhasil untuk pleci kita. Jadi kita harus jeli membaca karakter pleci kita. Untuk membaca karakter pleci, tentu kita harus melakukan yang namanya uji coba. Uji coba settingan pada pleci kita ini bisa perubahannya. Lihat perubahan pada pleci sekitar beberapa minggu sampai beberapa bulan. Jika pleci muda atau bakalan atau ombyokan, biasanya butuh waktu pengamatan yang lebih lama waktunya. Jika pleci sudah jalan, sudah mau ngeriwik, biasanya cukup beberapa minggu bahkan beberapa hari sudah memperlihatkan perkembangan. Tetapi jika sampai batas waktu tertentu pleci belum memperlihatkan perkembangannya, maka segera ganti settingan hariannya. Berarti kurang cocok. Cara ini untuk menghemat waktu dan tenaga. Tetapi memang ada beberapa pleci yang alot tetapi setelah jadi bisa memuaskan walaupun jarang. Birahi juga merupakan faktor yang penting dalam settingan harian pleci, karena settingan harian sebenarnya adalah cara agar pleci kita mempunyai birahi yang stabil. Birahi ini bisa dipengaruhi oleh makanannya, terutama EF-nya. Jika birahi terlalu tinggi maka pleci biasanya hanya ngalas-ngalas sambil loncat-loncat, maka kurangi porsi EF hariannya. Jika pleci ngeriwik saja dan anteng, itu tandanya birahinya kurang, maka tambah porsi EF-nya. Terus seperti itu sampai ditemukan porsi EF yang pas untuk pleci kita. Berikut ini saya akan memberikan setelan harian ala teman-teman di grup PCMI, Pleci Mania Indonesia, untuk plecinya masing-masing. Siapa tahu di antara setelan harian pleci ini ada yang cocok dengan karakter pleci teman-teman yang melihat video ini. 1. Pengembunan. Pengembunan banyak sekali manfaatnya bagi burung kicau. Bisa juga menurunkan pleci over birahi. Tetapi jika pleci sedang ngedrop, ada baiknya jangan diembunkan terlebih dahulu. Pengembunan ini biasanya dimulai pagi-pagi buta, sekitar jam 4 atau jam 5 atau jam 6 pagi. Bagusnya sih jam 4 atau jam 5 pagi sekalian sholat subuh bagi yang muslim. Udara pagi yang sejuk bisa membuat burung serasa seperti di alam, dan bikin pleci segar. Baiknya pengembunan dilakukan secara berkoloni. Lakukan pengembunan pleci di tempat yang tinggi. Bisa juga ditaruh di dekat pepohonan. 2. Mandi. Memandikan pleci berguna bagi kesehatan pleci, selain membersihkan bulu dari kotoran. Mandi juga bisa menjaga kondisi birahi dan membuat burung semakin segar. Mandi bisa dilakukan saat matahari mulai tinggi, bisa sekitar jam 8 sampai 9 pagi. Caranya bisa dengan disemprot spray atau dengan mandi keramba, tergantung kebiasaan plecinya. Untuk pleci ombyokan yang baru dibeli, jangan langsung dimandikan, tetapi biarkan dulu selama 4 harian setelah adaptasi, agar tidak kaget. 3. Penjemuran. Dalam menjemur pleci, ada beberapa metode. Ada yang jemur cepat, yaitu cukup hanya 1 jam saja. Ada yang menjemur lama, biasanya sampai jam 1 siang. Tetapi perhatikan juga kondisi plecinya. Dalam menjemur pleci, ada yang mencopot semua makanan dan minumannya, ada juga yang menyisakan minumnya saja. Kalau jemurnya singkat, copot semua saja. Kalau jemurnya lama, sisakan minuman saja. 4. Pakan dan EF pleci. Selain fur, pemberian buah-buahan untuk pleci juga penting. Selain buah, berikan juga makanan tambahan untuk pleci yang tinggi protein, makanan tambahan atau EF hewani. EF yang sering dipakai adalah ulat Hongkong dan kroto. Untuk jumlahnya, kita bisa coba dulu pagi jam 7 beri 4 UH, sore jam 4 beri 4 UH. Jika kurang birahi, maka tambahkan, jika kelebihan, maka kurangi, sampai menemukan takaran yang pas. Pemberian kroto rata-rata Pleman, Pleci Mania, memberikan 3 kali seminggu setengah sendok. 5. Minuman pleci. Untuk minuman pleci,
Selain air matang, biasa pleci juga bisa diberikan minuman lain, seperti Mizone, Fit Levite, Orange Water, Nutribus, larutan dan lain-lain. Selain minuman dari produk jadi, kita juga bisa membuat racikan minuman sendiri, seperti racikan nektar atau minuman jamu untuk pleci. Berikan minuman tersebut 3 kali seminggu, atau setiap hari. 6. Koloni pleci. Pengkolonian bagi pleci juga penting, karena pada dasarnya, pleci adalah hewan yang berkoloni. Pengkolonian banyak manfaatnya untuk pleci. Selain sebagai pengecasan pleci, koloni bisa juga sebagai acara kangen-kangenan dengan sesama pleci. Pengkolonian juga bisa jadi salah satu cara untuk mencari pleci yang berpotensi juara di perlombaan. Biasanya pleci dengan mental petarung atau pemimpin, jantan dominan, akan rajin berkicau jika sedang dikolonikan. Pengkolonian pleci biasanya dilakukan pagi saat dijemur atau diangin-anginkan. 7. Pengumbaran pleci. Pleci juga perlu diumbar di kandang umbaran. Selain menghilangkan kejenuhan pleci, pengumbaran juga bermanfaat bagi nafas dan stamina pleci. Kandang umbaran sederhana bisa dibuat sendiri dengan kawat ram dan bekas tutup kipas angin. Atau jika tidak punya kandang umbaran, main ke tempat sesama pleci mania yang mempunyai kandang umbaran, kan bisa sekalian ikut ngumbar dan ngopi bareng. Tapi jangan lupa bawa kopi dari rumah. 8. Pemasteran pleci. Nah ini hal yang paling penting, yaitu pemasteran. Kalau pemasteran pasti sudah tahu kegunaannya, jadi tidak usah dijelaskan detail ya. Cara melakukan pemasteran untuk pleci ada beberapa macam. Pertama, cara umum, yaitu dengan menggandeng pleci bahan kita dengan pleci yang sudah gacor, dengan kerodong atau tanpa kerodong. Kedua, bisa dengan menggunakan suara MP3 masteran, bisa dengan volume kecil atau besar, bisa dikerodong atau tanpa kerodong. Cari saja yang pas dengan pleci masing-masing. Pleci bisa dimaster dengan beberapa suara masteran untuk pleci. Jika ingin ngerol bisa dimaster dengan suara black truth atau kenari. Bisa juga dimaster dengan suara pleci ngalas jika ingin ngalas. Yang sekarang lagi rame yaitu suara pleci zipper. Katanya efeknya bagus dan cepat untuk suara masteran pleci. Silahkan cek playlist di channel ini. 9. Suplemen pleci. Suplemen bagi pleci. Hukumnya sunnah kalau menurut saya. Boleh diberi boleh tidak. Macam-macam suplemen yang bisa diberikan pada pleci seperti vitamin, mineral, dan minuman racikan. Selain suplemen, juga ada pemberian doping bagi pleci. Tujuannya biar pleci cepat berkicau dan cepat lasro. Tapi penggunaan suplemen bagi pemula sangat beresiko. Kita harus tahu takarannya, tahu kadar yang pas. Kalau tidak tahu, bisa ditanya-tanya sama sesama pleci mania. Nah, itulah cara settingan harian pleci ala pleci mania Indonesia. Silahkan bisa dipraktekkan untuk plecinya masing-masing. Jangan lupa cari settingan terbaik untuk plecinya yang cocok dengan karakternya dan yang pasti harus sabar. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini ya Sobat Pleci Mania. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.